Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini kita akan membahas mengenai keperluan orang yang berdosa terhadap Tuhan. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 34, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba menunjukkan tidak ada kebebasan, tidak mempunyai pilihan, dikendalikan sesuatu. Dosa tidak hanya dalam tingkah laku lahir manusia. Dosa adalah merupakan kuasa yang hidup dalam manusia, yang mengendalikan manusia dan membelenggunya. Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan itu." Lalu mendengar perkataan itu, pergilah mereka semua seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudari, maksud perkataan Tuhan di dalam peristiwa ini adalah ada sekelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bermaksud mencobai Tuhan dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap kedapatan berbuat zina. Kita tahu bahwa seorang Farisi adalah seorang yang baik, orang yang menaati hukum Taurat sebulat hati mereka. Mereka percaya kepada firman Allah dan mereka mentaatinya. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang benar karena mereka mengerti firman Allah. Pembicaraan Tuhan secara jelas dan terus terang kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang menurut pandangan umum adalah orang-orang atau manusia-manusia yang baik, orang benar, orang yang melakukan kegiatan keagamaan, dibandingkan dengan perempuan yang melakukan zina. Tentu sangat kontra sekali perbedaannya. Pembicaraan Tuhan sekaligus mengekspos keadaan manusia. Seringkali ada banyak orang mengatakan yang memerlukan pengampunan dosa adalah orang jahat. Yang memerlukan pengampunan dosa adalah pencuri, pembunuh, pezina. Tetapi orang yang dipandang baik di dalam moralitas, dipandang baik dalam kegiatan rohani, dipandang baik dalam sosial, mereka tidak mungkin memerlukan Tuhan. Ada orang mengatakan kalau kamu mau memberitakan Injil, beritakanlah kepada orang-orang yang jahat, karena mereka lebih memerlukan Injil daripada orang-orang yang bermartabat, bermoral, beretika. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pada situasi itu, banyak macam orang yang ada. Yang pertama, ada orang Farisi dan ahli Taurat yang menunjukkan orang yang benar, orang baik, orang yang melakukan kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang menunjukkan orang berdosa. Dan yang ketiga, ada orang tua yang menunjukkan kayanya pengalaman dari orang yang lebih muda.
Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudari, makna yang terkandung di dalam perkataan Tuhan adalah semua manusia, apapun itu profesinya, apapun latar belakangnya, keadaan sosialnya, di hadapan Allah, semua manusia adalah berdosa. Dosa bukan saja di dalam tingkah laku manusia, yaitu melakukan perbuatan yang kotor dan asusila seperti berzina, merampok, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Dosa juga adalah sesuatu yang di dalam kita yang belum kita lakukan. Entahkah itu perkataan dusta, iri hati, cemburu, sombong, egois. Itu juga adalah dosa. Dosa merupakan kuasa yang membelenggu manusia, yang membelenggu dan mengendalikan manusia, sehingga manusia tidak berdaya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Puji Tuhan, saudara-saudari, karena hanya Tuhan Yesus sendirilah pribadi yang tidak berdosa dan yang berhak, yang bersyarat memberikan pengampunan kepada orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkaulah pribadi yang tidak berdosa, dan Engkaulah pribadi yang bersyarat mengampuni segala dosa kami. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami mengandalkan diri kami untuk mengalahkan dosa. Seringkali kami mengandalkan kelakuan kami. Kami berpikir kami adalah orang yang baik. Kami mengandalkan perbuatan kami, mengandalkan kerohanian kami, supaya kami menang dari dosa. Tetapi akhirnya adalah sia-sia belaka, karena apa adanya kami adalah dosa. Ya Tuhan, Engkaulah keperluan kami yang sejati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Amin.